wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad. Apa artinya ayyuhal walad? Wahai anakku, ya. Ini kata siapa? Kata siapa? Kata imam kepada muridnya, kepada santrinya, ya. La takun minal a'mali muflisan. Janganlah kamu ada minal a'mali dari beberapa perbuatan muflisan, bangkrut. Bangkrut. Bangkrut ini banyak orang yang tembang ben diandi. Andi sampai 10 biki misalnya. Punya sepeda motor, punya rumah, punya sawah. Tapi hutangnya lebih banyak dari itu. Andai kata hartanya itu dijual, tidak cukup untuk membayar hutangnya. Itu namanya bangkrut. Bangkrut harta. Nah, ini bangkrut perbuatan. Bangkrut perbuatan itu apa? Banyak amalnya, tapi dosanya lebih banyak dari amalnya. Ya. Tu sana benyaan tembang ban kenjernah. Nah, itu namanya bangkrut. Gitu. Wala minal ahwali khalian. Dan tidak pula dari budi pekerti khalian kosong. Ini artinya begini. Jadi kata Al-Ghazali, wahai anakku, janganlah kamu pekerjaanmu itu bangkrut dan janganlah budi pekertimu itu kosong. Artinya jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Itu artinya. Jangan melakukan perbuatan yang tidak kencerna. Jadi segala perbuatan itu harus ada pahalanya. Ya. Apa perbuatan yang tidak ada pahalanya? Ya, contohnya. Perbuatan yang tidak ada pahalanya. Misalnya tidur berlebihan, itu tidak ada pahalanya. Makan berlebihan, bermain berlebihan. Kalau tidur cukup, itu ada pahalanya. Makan cukup, itu ada pahalanya. Tapi ketika makan berlebihan, tidur berlebihan, bermain berlebihan, itu tidak ada pahalanya. Sia-sia. Artinya rogi. Banyak kala kok enah, tapi tidak kencerna. Itu rogi. Bangkrut namanya. Itu. Jadi jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Jangan melakukan perbuatan yang tidak ada pahalanya. Karena begini, banyak perbuatan akhirat. Seperti apa perbuatan akhirat? Bajang, zikir, ngaji, ya, bantu orang, itu namanya perbuatan akhirat. Ada pahalanya kalau niatnya karena ya. Ada perbuatan akhirat ngaji misalnya, tapi troya lemah kancana, troya lemah guruna itu
nol pahalanya. Tidak ada pahalanya. Ada perbuatan dunia itu menjadi perbuatan akhirat. Misalnya apa? Contoh. Ada perbuatan akhirat yang ada pahalanya. Sambian Anda semua ini sholat, kenapa Anda sholat itu? Kenapa? Karena isyarat Gusti Allah. Itu. Karena isyarat Gusti Allah. Benih keng isyarat pengurus. Kalau sampean apa jangkeng karena isyarat pengurus, tidak ada pahalanya. Atau takut ke pengurus, takut yokom, tidak ada pahalanya. Jadi, kenapa kamu makan? Soro, ada air buat Gusti Allah, malah kuat ibadah. Ya, betul. Seperti itu. Malah kuat ala kebagusan. Kenapa kamu ngaji? Karena perintah Soro Gusti Allah itu. Kenapa ngaji? Karena Soro Gusti Allah. Kenapa kamu tidur yang cukup? Karena disuruh Gusti Allah supaya kuat. Karena diperintah oleh Rasulullah supaya kuat beribadah. Kalau tidak tidur, kalau sudah waktunya tidur, ya tidur. Jangan begadang. Waktunya makan, ya makan. Kalau mau puasa, ya puasa. Waktunya berbuka, ya berbuka. Ada cerita dulu sahabat itu biasanya begitu diperintah oleh Rasulullah itu langsung mengerjakan, tidak nunggu besok, tidak nunggu lusa, langsung mengerjakan. Ada sahabat itu beribadah banyak sekali sampai ditegur oleh Rasulullah. Jadi walaupun ibadah itu tidak boleh berlebihan juga, tidak boleh berlebihan. Ada sahabat itu mengatakan begini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mau kawin, akan beribadah terus." Satunya bilang, "Saya Rasulullah akan berpuasa sepanjang tahun, terus menerus akan berpuasa." Yang ketiga, ada juga, "Saya kalau malam tidak akan tidur, akan beribadah terus, tahajud terus, zikir terus." Nah, ini ditegur oleh Gusti Allah, oleh Rasulullah, tidak boleh. Orang ini harus kawin. Satu. Orang ini harus tidak boleh berpuasa sepanjang tahun. Kalau mau berpuasa terus menerus, tidak boleh berpuasa sepanjang, paling tidak selang satu, sekarang puasa, besok tidak, lusa puasa. Tidak boleh puasa terus, walaupun ganjaran. Jadi walaupun ganjaran, walaupun ala kebagusan juga tidak boleh berlebihan juga. Tahajud terus misalnya, pojong terusan, semalam suntuk, tidak boleh itu. Sholatnya paling tidak bangun jam berapa? Sampai jam berapa bangunnya? Ya, jam berapa? 3:30 atau jam 4 misalnya. Jadi kalau subuh sekarang jam berapa? Subuh sekarang kira-kira jam 4:10 ya. Di Jeding itu berapa menit? Kalau tidak antri. Masing-masing orang. 5 menit atau 10 menit. Ya. Jadi bangun jam 4 kurang 10. Jam 4 kurang 10, ke Jeding 10 menit, sebagainya. Ada waktu kira-kira 5 menit sampai 10 menit. Itu gunakan untuk tahajud ya. Tahajud. Mana tahajud? 2 rakaat. Setelah itu witir 1 rakaat. Setelah itu doa, baca istighfar. Diperintahkan oleh Rasulullah kalau sebelum subuh itu wabil ashari hum yastaghfirun. Banyak baca istighfar. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahalazim
li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tuanya. Atau mengaji Al-Qur'an. Tapi tidak boleh dengan suara keras. Gitu. Jadi artinya ada kelakuan harian kita yang bisa menjadi ibadah kalau diniatkan, karena ada kelakuan ibadah yang menjadi sia-sia, nol pahalanya, tidak ada pahalanya kalau tidak niat kata Allah, kalau merasa tidak disuruh oleh Allah. Jadi kenapa kamu begini? Karena disuruh. Kenapa kamu begini? Karena dilarang. Nah itu. Terus wala minal ahwali khalian, dan tidak pula dari budi pekerti khalian kosong. Jadi sehari-harinya itu memang kata Imam Ghazali harus berbudi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik itu seperti apa? Bentuk kancana. Budi pekerti yang baik misalnya tidak dendam, tidak sombong. Misalnya ada kata-kata sombong. Kata-kata sombong tak apa rasa. Kadang-kadang kita mengatakan tidak terasa. Apa ya kunbaan? Itu termasuk bagian dari sombong juga. Apa ya kunbaannya ya? Begini. Itu sombong. Terus misalnya pokok Ka'ban TV. Engkau orang anak siapa? Engkau orang soki, engkau orang anak pejabat, engkau anak kiai. Itu juga termasuk sombong. Engkau pinter misalnya, pokok Ka'ban TV. Ada sombong, itu meraja Aban TV, makanya orang lain. Itu sombong, al-kibru. Ada pokok Ka'ban TV, ngaku Aban raja. Engkau anak ini, engkau anak. Misalnya ya, contoh. Juara pertama diraih oleh saudara Fulan. Terus orang tuanya pokok. Siapa bapaknya? Siapa bun? Itu namanya ujub. Sombong meraja Aban TV, makanya orang lain. Kalau ujub ini pokokkah Aban TV sekolah anak-anak orang raja. Ada lagi riya. Ini pamer. Pola di sarong bagus. Pamer. Bila kebelah goreng misalnya. Kok malam ibadah, kok malam ngaji Quran, kok malam pamer kekayaan, pamer ibadah dan sebagainya. Itu namanya riya. Roya besar orang. Ada lagi sum'ah. Troy kayak di ngoreng. Sum'ah. Troy kayak di ngoreng. Ila kebelah. Mentang pak. Menria ini ya besar orang. Apa jang ngaci keng polana takok ke pengurus, keng polana isoro pengurus. Jadi ada apa? Ada kiber, ada apa lagi? Ujub, ada lagi ria, ada lagi sum'ah. Apa sum'ah? Terus kayak di orang ila kebala, ya. Tangpak soki, tangpak dan sebagainya. Engkau andi ini, engkau ibadahnya begini. Kalau ria, terus ya besar orang pamer. Mun ujub, apalagi tadi pokok kah? Ka'ban TV. Kalau apalagi tadi? Yang pertama, kiber, apa itu? Sombong, peraja Aban begini orang lain. Itu. Dengki hasad. Dengki ini itu mata dan pisah. Benci kau orang. Benci kau orang. Ada al-hikdu, nek-ngonek. Genggok misalnya. Nek-ngonek kau orang. Sifat di dalam hati.
sifat jelek. Dusta, tidak jujur, tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab itu pas Oma tak tahu. Oma tak tahu. Siapa sih Nur ya? Semua tak tahu. Itu tidak bertanggung jawab, pura-pura tidak tahu. Ini. Bagaimana caranya? Ya latih setiap hari. Latih. Latih cak bacin goreng. Biar Allah yang membereskan. Zalim misalnya, kan aja goreng. Sandal yerap, usil. Sandal kanjana yerap misalnya. Mencuri. Nah, WhatsApp itu tekan gur ngale sandal kancana. Itu termasuk WhatsApp. Itu dosa. Misalnya begini. Sampean nonggak ke sini. Sandal begini titir. Pas iselak sandal lah. Sandal kancana selak. Isen sandal sampean nonggak. Itu juga termasuk WhatsApp. Tidak boleh itu. Ini ya. Sandal saja. Tidak boleh. Apalagi orang. Bagi orang. Jadi itu Islam ya, Islam. Allah adabu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah ini diutus untuk supaya nisr. Ini karena nisr kepada semuanya. Nisr kepada semuanya. Jadi Islam ini ngajarin nisr. Nisr kepada siapapun saja. Walaupun ke hewan. Juga. Cuma hewan, ini juga dosa. Maka hewannya itu dosa. Misalnya, udah ajam. Ya. Tidak jagung lah. Itu dosa kita Kak. Tajam. Ini bagian dari akhlak. Udah koceng. Minyong. Ada. Saya beri cukup, saya beri kenapa. Ada lagi. Mancing cukup. Mancing ini ya. Mancing cukup. Itu kira-kira menurut sampean nisran ijalah ibubuh ataupun nisran pancing. Kira-kira yang tidak menyiksa ibubuh ijalah atau pancing. Kenapa? Ibubuh atau jaring itu tidak menyiksa. Kalau pancing itu menyiksa itu. Berdosa itu. Ngubu manuk ini berdosa. Hati yang ngubu manuk itu. Kira-kira sampean mau korong, dari mana kira? Di penjara, ketemu yang tua nanti bagi, ya. Nah, karena melarat, etaning. Manuk begini lagi ya, susah manuk itu. Susah. Walaupun dikasih makan, kasih minum tiap hari itu susah. Wong alamnya bebas seperti ini, bebas kan? Setunya alam manuk itu. Pas kuni sahabat, ukuran semeter kali semeter. Kira-kira gimana? Aku lupuk terus. Duh, nisar. Itu juga punya perasaan burung itu. Punya insting. Punya gorizah. Punya rasa terlalu keluar, terlalu bebasnya dan sebagainya. Saya lebur ke manuk. Lebur. Cek saya kena tak tuh saya itu saya ngubu manuk. Lebur. Tapi apa tuh sana? Kelakuan tidak guna nah. Ya. Berarti kan tak niser, tidak rahmat kepada
kepada makhluk. Rahmat Gusti Allah ini juga ke hewan. Hewan. Yang gila saya itu. Yang beli hewan. Yang beli korban. Telasan misalnya. Banyak ambil banyak. 1, 2, 3. Itu sekitar seki beli ya. Cek pengabas. Kalau setong, erap dulu selain. Beli, Pak. Tak boleh begini dah. Ya, ini nekuk latih yang sampean. Ya, buat kemarin ini beli. Tak boleh itu dah. Susah itu. Nah ini. Jadi, ngisar ini berdikun ke orang. Ke orang terutama. Ke hewan, ya. Ini berbudi pekerti, jangan sampai kosong budi pekertinya. Ada budi pekerti, ya, ada akhlak, ada adab. Adab ini sopan. Sopan. Sopan ini menunjuk pakai ini. Yang kanan, tidak pakai kaki, misalnya. Itu. Apa sekarang sepona. Sita abasah, oba tulis abasah. Oleh kenjaran terusan. Terus, watayakon. Dan yakinlah. Annal ilma sangkuna ilmu pengetahuan al-mujarradah semata-mata la ya'khudhu bil yadi, tidak bisa mengambil dengan tangan. Jadi nyari ilmu itu, mencari ilmu itu tidak sama dengan mengambil barang. Mun barang kalak dengan apa? Bentanang, ya. Itu. Kalau mau masukkan bola ke gawang itu pakai apa? Atau pakai sundulan? Iya. Itu. Kalau voli pakai tangan. Kalau catur pakai, kalau tenis pakai, iya. Jadi ilmu itu tidak seperti itu. Karena bukan barang yang bisa dilihat. Misaluhu contohnya ilmu. Laukan ala rajulin, seandainya ada ala rajulin atas seseorang fi bariyatin di hutan asyatu asyafin 10 pedang. Seandainya ada asyatu asyafin 10 pedang. Jadi apa asyatu ini? Jadi apa? Kalau di dalam nahwu. Jadi apa? Asyatu apa? Apanya kana? Isimnya atau jadi mudhaf, asyafin mudhaf. Ya. Hindiyatin. Sifat. Ya. Hindiyatin India, pedang India, asyafin hindiyatin, pedang India, ma'a aslihatin ukhra, beserta senjata-senjata lain. Sampean andi 10 pedang. Ya. Sampean ada di hutan belantara, membawa 10 pedang. Atau membawa senjata panah dan sebagainya. Wa kana ar-rajulu, dan adalah orang itu syuja'an, berani. Syuja'an, berani. Jadi apa syuja'an ini? Khabarnya kana. Wa ahla harbin, dan piawai berperang, ahli perang, tukang perang. Ahla ini menjadi ataf kepada syuja'an, ahli perang. Fahama la'alahi asadun, maka menyerang kepada rajul
asadun, singa, azimun yang besar, mahibun yang menakutkan. Fama dzannukah? Apa pikiranmu? Apa dugaanmu? Fama dzannukah? Apa dugaanmu? Ini perumpamaannya ilmu. Ya. Kalau sampean pergi ke hutan, bawa senjata, bawa pedang yang banyak, sampean berani, sampean ahli perang, misalnya, sampean ahli bermain senjata, lalu diserang oleh singa besar, menakutkan. Kira-kira apa yang sampean bayangkan? Hal tadfa'ul aslihatu, apakah menolak al aslihatu senjata, syarruhu kejahatan singa itu, anhu dari rajul, syarruhu kejahatan singa itu, anhu dari rajul, bilasti'maliha, tanpa menggunakan aslihah senjata, wadarbiha, dan memukulnya dengan senjata itu. Hal tadfa'u, apakah menolak al aslihatu senjata, syarruhu kejahatan si asad, anhu dari rajul, bilasti'maliha, tanpa menggunakan aslihah, wadarbiha, dan memukul aslihah. Memukul kepada aslihah, memukul dengan aslihah senjata itu. Nah, kira-kira sampean punya senjata, sampean ahli silat, ahli bermain senjata, lalu diserang singa, ya, singa yang besar. Apakah sampean itu bisa menolak, mencegah serangan singa itu tanpa menggunakan pedang itu? Cuman aku pedang, ada singa menyerang, tapi pedangnya sampean itu dipegang tok, tidak diapa-apakan. Kira-kira singa itu gimana? Tidak guna kan? Pedang itu tidak ada gunanya. Kalau tidak digunakan, tidak ada gunanya. Sama dengan wa minal ma'lum, sebagaimana yang diketahui. Ya. Wa minal ma'lumi, sebagaimana yang diketahui, annaha, sesungguhnya aslihah, la tadfa'u illa bitahrik, tidak akan bisa menolak illa bitahriki, kecuali dengan menggerakkan, wadarbi, dan memukul. Wadarbi, dan memukul. Fakadha, demikian pula, lau qara'a rajulun, seandainya apa qara'a? Rajulun mi'ata alfi mas'alatin, 100.000 soal ilmiyatin, mas'alatin ilmiyatin, masalah ilmu, soal-soal tentang ilmu. Wa ta'allamaha, apa ta'allam ini? Mempelajarinya. Mempelajari apa? 1000 masalah, mi'ata alfi mas'alatin. Walam ya'mal biha, dan tidak mengamalkan, tidak melakukan rajul biha, kepada masalah, la tufiduhu, tidak akan berguna masalah itu hu kepada rajul, illa bil amali, kecuali dengan melakukan, kecuali dengan mengamalkan. Wa misluhu, dan umpamanya, aidan,
Laukana lirajulin, seandainya ada bagi laki-laki hararatun, panas, wa maradun safrawiyun, dan sakit kuning, yakunu ilajuhu, maka adalah ilajuhu obatnya bisakanjabin, dengan sakanjabin. Sakanjabin ini ya, ini namanya obat tradisional di Iran, di Persia itu. Sakanjabin ini madu dicampur cuka untuk obat orang panas, obat panas. Wal kashkabi, dan kashkab ini namanya obat. Obat ini kalau di sana gandum, airnya gandum. Kalau di Jawa ada namanya beras kencur. Tahu, pernah dengar beras kencur? Jadi airnya beras itu, atau beras ditumbuk, diambil airnya, lalu diminum. Kalau di Iran ini gandum, semacam beras, ditumbuk atau diseduh dengan air panas, lalu diminum apanya? Airnya. Itu dapat menyembuhkan penyakit panas. Atau ini, sakanjabin. Sakanjabin ini madu dicampur dengan cuka, itu buat panas. Fala yahsul bur'u, maka tidak akan berhasil al-bur'u, sembuh, illa bisti'malihima, kecuali dengan menggunakan sakanjabin dan kashkab. Ini begini artinya itu. Ilmu itu sebanyak apapun, tidak ada gunanya kalau tidak diamalkan. Andi sekoni amalkan sekuni. Andi sekoni amalkan sekoni. Tahu usah banyak, si penting tahu sekoni, tahu misalnya. Tahu bahwa sholat tahajud itu adalah sholat yang sangat diperintahkan, sholat sunat yang sangat diperintahkan. Sholat walaupun 2 rakaat. Tahu ke hukumnya ini digunakan. Tahu bahwa merokok itu tidak boleh. Tahu bahwa merokok itu makruh, tidak merokok. Ada orang tahu rokok itu apa? Bahaya. Rokok terus jebul-jebul. Apa ngerasa itu? Tidak guna nah. Jadi ilmu itu tidak sama dengan mengambil barang. Harus digunakan walaupun sedikit. Ini kata yang Ghazali. Lalu ada syair bahasa Persia ini. Syair ini. Karmi duhzar ritlin hami bimai tami nuhuri nabashidat shidai. Ini bahasa Persia itu. Cak Arab itu di bawah sekali. Laukilta al-fairit li khomrin, itu di bawah. Itu Cak Arab apa? Kalau itu bahasa Persia itu. Karmi duhzar ritlin hami bimai tami nuhuri nabashadat shidai. Bahasa Persinya itu, bahasa Arabnya itu. Laukilta, seandainya engkau menakar, mulak, al-fairitlin 2000 kolak. 2000 kolak. Ritlin itu kati, kolak. Al-fairitlin 2000 takaran, 2000 kolak. Ritli khomrin misalnya. Laukilta, andai kata sampean ngulak, menakar al-fairit li khomrin 2000 kolak, 2000 takar khomer, arak, lam takun, tidaklah litasirah menjadi, engkau menjadi nasywanan, mabuk, idza lam tashrab, jika engkau tidak meminum. Jadi sampean makan di ilmu banyak,
percuma kalau tidak diamalkan. Sambian sakit, andi obat mati tapi tidak diminum juga percuma. Itu perumpamannya. Jadi andi ilmu tekak sekoni harus digunakan. Sekuni saja. Tahu istighfar, baca istighfar. Sholat sunnah yang paling utama adalah sholat tahajud 2 rakaat dan sholat witir kalau sempat. Disempatkan. Jangan disia-siakan waktu itu. Nyon ke Gusti Allah, nyonaki aban tibi telu, pas nyonaki orang lain. Sampai di sini. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.